Seperti yang kalian lihat ya, gambar yang ada di sampingku ini memperlihatkan sebuah boneka anak-anak yang bisa kita bilang itu ya kayak family friendly dan enak lah untuk dilihat. Tapi saranku ya, kalian ini jangan sampai tertipu oleh wujudnya ini yang terkesan imut dan lucu ini. Karena boneka ini diperkirakan ya sudah berusia 116 tahun. Dan yang paling mengerikan adalah boneka ini ternyata sudah dimasuki oleh roh jahat yang konon akan memberikan kesialan bagi siapapun yang berurusan langsung dengan boneka ini. Aku ini bicaranya nggak asal ngomong gitu loh ya. Melainkan karena memang sungguhan terjadi dan nggak terjadi kepada 1, 2, 3 orang loh ya. Tetapi sudah banyak orang yang melaporkan kalau dia ini sudah mengalami sebuah kesialan usai berurusan dengan boneka yang satu ini. Jadi nama boneka ini adalah Robert the Doll yang dimiliki oleh seorang pelukis terkenal yang bernama Robert Eugene Otto. Untuk asal-usulnya, boneka yang satu ini konon memiliki berbagai macam asal-usulnya. Tapi yang paling terkenal ada 3 tuh. Untuk teori asal-usul yang pertama, konon boneka ini berasal dari kakeknya Robert Eugene Otto yang konon habis jalan-jalan dari Jerman. Tapi karena kurang konkret juga, beberapa orang memiliki spekulasi lainnya tuh, yang dimana ini masuk dalam teori yang kedua, yaitu boneka ini berasal dari pembantunya Otto. Konon pembantunya ini adalah seorang dukun voodoo yang dimana memiliki sebuah ilmu voodoo yang cukup tinggi. Jadi menurut spekulasi yang kedua ini, konon pembantunya ini memasukkan sebuah roh jahat kepada boneka ini untuk diberikan untuk Otto. Hal ini dilakukan untuk mencelakai Otto yang saat itu masih kecil. Tapi sayangnya ya, boneka ini justru menjadi temannya Otto, bukan menjadi balaknya Otto. Lalu untuk teori yang ketiga ini, yang dimana teori ini lebih konkret dibandingkan teori-teori sebelumnya yang dikemukakan oleh salah seorang pejabat museum yang mengurus Robert the Doll saat ini. Jadi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata asal-usul dari Robert itu berasal dari Steve Company, yaitu perusahaan mainan yang sama yang merancang boneka teddy bear yang pertama kali. Yang dimana perusahaan itu mengatakan kepada pengurus museum bahwa boneka itu pada awalnya dimasukkan untuk menjadi bagian dari pajangan jendela. Yang dimana pajangannya ini digunakan untuk menampilkan kostum-kostum yang lucu untuk boneka pada saat itu. Dan hal inilah yang menyebabkan kenapa boneka yang satu ini jumlahnya itu cenderung sangat sedikit bila dibandingkan boneka lainnya. Namun nih, karena beberapa kejadian tertentu yang menyebabkan akhirnya boneka ini akhirnya jatuh kepada keluarga Otto, yang dimana keluarga Otto ini memberikan kepada Otto kecil yang saat itu nggak punya teman lah pada istilahnya. Otto yang saat itu masih kecil tentu saja sangat senang bila mendapatkan sebuah boneka yang lucu pada saat itu. Bahkan ya, saking senangnya Otto memberikan nama boneka ini sesuai dengan nama depannya, yaitu Robert. Dan kebetulan juga ya, boneka ini juga dipakaikan sebuah pakaian yang pernah digunakan oleh Otto saat masih kecil, yaitu pakaian laut. Otto ini dikabarkan sangat-sangat dekat kepada boneka ini. Bahkan loh ya, terkadang-kadang Otto ini sampai mengajak ngomong boneka ini, seolah-olah boneka ini adalah makhluk hidup. Ya pada awalnya juga ya, kejadian ini ya cukup hal lumrah aja, karena perlu diingat ya, Otto itu masih anak kecil yang memiliki imajinasi yang cukup liar ya pada saat itu. Tetapi semuanya berubah ketika orang tua dari Otto mendengar suara yang mengerikan yang berasal dari kamar Otto. Jadi diceritakan ya, suatu ketika keluarga dari Otto ini mendengar sebuah kegaduhan yang berasal dari kamar Otto.
orang tua dari Otto yang merasa khawatir kepada Otto dengan suara-suara yang cukup berisik di tengah malam, langsung aja datang ke kamarnya Otto untuk memeriksa keadaan Otto ya. Tapi anehnya ya, ketika dibuka, ternyata semua barang itu seperti berhamburan di mana-mana, kursi terbalik, serta banyak barang-barang yang seperti rusak semualah. Tapi anehnya, Otto ini seperti ketakutan dan berusaha sembunyi di balik kasur. Orang tuanya yang melihat kejadian ini tentu saja menyalahkan si Otto. Dan ketika ditanya, apakah benar Otto yang melakukan ini? Ternyata ketika Otto menjawab, bukan dia yang melakukannya, tetapi si Robert. Orang tuanya ya jelas kebingungan lah. Mana mungkin boneka bisa melakukan hal segila ini? Tetapi Otto masih ngotot kalau yang melakukan ini adalah si Robert. Sejak kejadian itu, keluarga dari Otto memutuskan untuk memindahkan Robert ke atas loteng. Hal ini dilakukan agar si Robert ini tidak melakukan kegaduhan lagi. Tetapi bukannya menjadi solusi, melainkan sebuah malapetaka lainnya. Karena suatu malam, ibu dari Otto selalu mendengar suara jejak kaki yang berasal dari loteng. Dan kemudian terdengar suara kegaduhan lagi dari loteng lagi. Tetapi ketika di pagi hari dicek, ternyata nggak ada apa-apa. Singkat cerita ya, Robert ini kemudian pindah ke New York untuk menekuni sebuah pendidikan dalam bidang seni. Dan untungnya juga Otto akhirnya lulus dari perguruan itu dan sempat menikah dengan cewek yang ada di New York. Tetapi pada suatu ketika, ibu dari Otto ini sakit tuh dan memaksa Otto harus kembali ke rumahnya itu alias pulang kampung. Ketika sampai di rumah, Otto yang melihat boneka Robert ini ya tentu saja flashback dan kangen juga melihat boneka ini. Otto ya kemudian memainkan boneka ini seperti masa anak-anaknya itu. Si istri yang melihat hal ini cemburu dong karena semenjak dia habis dari rumah orang tuanya itu, dia ini selalu memperhatikan boneka ini dan cenderung bersama boneka ini setiap hari. Istrinya ya tentu saja cemburu dong, ingin mendapatkan perhatian juga seperti yang diperoleh boneka Robert. Tapi ketika si istrinya ini komplain, ternyata Otto malah marah balik kepada istrinya dan melarangnya untuk menyentuh bonekanya ini. Istrinya ya tentu saja gak mau dong hal ini terus-terusan terjadi dan memilih melanggar perintah dari Otto. Dan kemudian memindahkan si Robert ini kembali ke loteng yang pada saat itu sudah dipindahkan ke kamar yang waktu dia masih anak kecil. Otto yang mengetahui hal ini sangat murka kepada istrinya dan bahkan berani menyakiti istrinya. Dan setelah itu, kemudian Otto mengambil lagi boneka itu dan kali ini dia benar-benar jaga di kamar itu. Dan bahkan gak boleh seorang pun masuk ke kamar itu, kecuali si Otto. Singkat cerita, ketika Otto sudah tutup usia pada tahun 1974, seorang wanita yang bernama Meredith Reuter membeli rumahnya dan yang berarti boneka Robert juga menjadi milik dari Reuter. Pada awalnya, Reuter ini sempat memindahkan boneka ini ke loteng lagi. Tapi anehnya ketika sudah dipindahkan itu, ternyata terjadi lagi teror yang mengerikan. Seperti suara jejak langkah kaki serta suara keributan yang berasal dari loteng. Reuter yang tentu saja risih dengan suara-suara yang mengganggu itu di tengah malam, kemudian memindahkan si Robert ini ke kamar milik Otto pada saat itu. Tapi bukannya menjadi solusi, melainkan menjadi malapetaka lainnya. Karena boneka Robert ini malah menebar teror di rumah itu. Yang dimana membuat Reuter ini jengkel dan kemudian memindahkan boneka Robert ke museum terdekat. Yang dimana hingga saat ini boneka Robert disimpan di museum itu. Dan konon ya, museum itu menjadi berhantu. So itu adalah fakta mitos dari Robert the Doll. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa klik tombol dislike. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga.
Karena di video berikutnya ini, aku akan ngebahas tentang salah satu kejadian yang dimana ada hantu yang mengungkapkan kasus pembunuhannya. Jangan lupa untuk menonton video di atas sini, yang dimana video ini sudah aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini adalah kasus pembunuhan yang juga berasal dari hantu. Ya, sedikit-sedikit pemanasan lah sebelum video selanjutnya. Terakhir, namaku Rafli, and I'll see you guys next time. Bye.